Baik pemirsa Jember Satu TV, kembali di acara Inspirasi Sukses bersama saya Nyoman Aribowo, dan acara ini tetap didukung penuh oleh Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Mas Rizky tadi luar biasa karena ada kejadian yang sangat menarik dan tidak terduga, bahwa istri beliau yang PNS sudah berjalan 45 tahun akhirnya sepakat memutuskan untuk mundur karena pilihan untuk menjadi seorang pengusaha. Tentunya ini pilihan yang juga tanpa resiko, karena orang tua mertua juga pasti istilahnya berat ya, tapi dengan ya upaya meyakinkan akhirnya disetujui begitu ya. Nah, setuju gak setuju pokoknya tetap keluar, itu repotnya gitu. Nah terus gimana akhirnya dari proses itu, apa memang yang diimpikan akhirnya bisa tercapai? Ya, jadi mungkin ini ada sedikit pelajaran juga ya Pak. Jadi pada saat kita memutuskan sesuatu, apalagi saya tadi backgroundnya dari karyawan beralih ke seorang pebisnis atau pengusaha, itu pasti membutuhkan restu orang tua. Nah di saat restu orang tua ini masih belum turun atau belum mengizinkan, tuh dalam berbisnis jujur saya juga mengalami kesulitan seperti itu. Sampai di satu titik itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Setelah resign itu? Ya, bukan setelah resign dari PNS. Nah, ibu mertua itu langsung memberikan restunya, dan syukur alhamdulillah setelah memberikan restu, kedua orang tua sudah mensupport sekali. Itu bisnis secara pelan-pelan itu merangkak naik. Oke. Ya, jadi di sini mungkin yang berarti restu orang tua juga benar, wajib, orang tua wajib tidak bisa diabaikan. Ya, kita secara logika tetap berusaha, tetapi yang namanya restu itu pasti mendukung juga. Nah, berarti hari ini karena itu berarti tahun berapa itu jadi restu itu? 2016. 2016. Berarti sekarang ini anggaplah 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, berarti 8 tahun ini progres terus nih. Ya, syukur alhamdulillah eksponensial pertumbuhannya Pak, tinggi sekali. Ya. Sekarang punya karyawan berapa? Saya karyawan kurang lebih sekarang ada 30. 30, luar biasa, 30. Dengan produknya apa saja kalau yang sekarang? Kalau produk banyak sekali, kita saat ini ada kurang lebih ada 300 produk Pak. Oh, 300 produk? Ya, tapi tidak kuliner semua, kue semua ya? Kue semua. Cuman dari ke 300 produk itu tidak kita tampilkan setiap harinya. Hanya di momen-momen tertentu atau by request. Oke. Ya. Nah, gini, saya memang selalu punya pengalaman ya. Kebetulan saya konsultan di manajemen SDM maupun manajemen perusahaan. Memang orang-orang yang dari awal itu bisnis, mulai awal, habis sekolah atau apapun, dia tidak pernah kerja di perusahaan, langsung bisnis. Dengan orang yang sebelumnya dia kerja di perusahaan dan bisnis, bedanya adalah dalam hal kemampuan atau pengalaman manajemen. Biasanya kalau yang tanpa ikut di perusahaan, dia mungkin jualan aja gampang, bisnis skala ditangani sendiri gampang. Tapi begitu melibatkan orang lain, apalagi banyak orang, mulailah problem itu muncul. Dan ini banyak terjadi pemirsa ya. Kelebihannya orang yang pernah kerja di perusahaan sudah punya pengalaman di perusahaan, soal manajemen, soal kepemimpinan, mungkin sebagian soal ya marketing atau nangani karyawan dan banyak hal. Menurut Mas Rizky apa itu? Ya, setuju sekali. Karena saya konsultan ini banyak pengusaha-pengusaha yang kesulitan. Saya lihat, oh ternyata beliau memang diawali langsung bisnis dengan berdagang dulu gitu. Mungkin ada pengalaman juga. Ya, setuju sekali Pak. Jadi pada saat saya bekerja dulu ternyata itu banyak sekali ilmu dan manfaatnya. Jadi tetap manfaatnya besar. Benar, ya. banyak sekali manfaatnya. Apalagi pada saat saya sekarang bisnis saya sudah bertumbuh, bisa dikatakan sudah bukan start atau level 1 lagi ya Pak. Sudah di level yang lebih tinggi lagi. Di sana memang sangat dibutuhkan yang namanya manajemen, baik itu manajemen sistem maupun manajemen karyawan atau SDM-nya. Nah, di situ penting sekali pada saat kita harus melibatkan tim atau kita melibatkan sistem di bisnis kita. Nah, itu pengalaman sebagai karyawan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena waktu kita bekerja dulu, kan kita bisa mencontoh, kita bisa melihat dari perusahaan, oh ternyata dalam bekerja kita memerlukan SOP, oh kita membutuhkan sebuah sistem mungkin CRM ya, Customer Relationship Management, oh kita membutuhkan ERP atau dan lain sebagainya, termasuk juga sistem dalam hal penggajian, dalam hal rekrutmen seperti itu dan sebagainya. Jadi seringkali usaha itu kendalanya tidak hanya teknis, justru kendala besarnya adalah masalah pengelolaan orangnya. Karena teknis ini yang melakukan orang-orang. Iya, benar. Jadi begitu dia pandai, piawai,
tapi hatinya tidak enak atau lagi jengkel, mangkel atau gak semangat, ya rusak pekerjaan kan gitu. Benar. Nah, jadi itu yang banyak dialami. Nah, Mas Rizky dengan pengalaman yang pernah di perusahaan mungkin relatif kan ya, tidak banyak kendala ya soal itu ya. Ya, jadi saya dulu di karyawan itu sebagai supervisor, paling maksimal itu sebagai asisten manajer, Pak. Nah, di sana saya mendapat tim yang hanya ya mungkin 7-10 orang. Beda kalau sekarang timnya udah besar, udah banyak. Dan pada saat itu kan saya bukan owner dari perusahaan ya. Jadi beda. Tak mikir laba rugi tidak memikirkan itu. Belum lagi dalam hal manajemen tim. Jadi kalau dulu waktu karyawan, anak buah saya bermasalah, kita panggil aja HRD. Tolong HRD ini dihandle tim saya. Tapi kalau sekarang kan enggak, Pak. Kita sebagai owner ya mau nggak mau ya harus belajar mengenai bagaimana menghandle orang kan seperti itu. Nah, itu yang tambahan dibandingkan kita jadi karyawan. Jadi memang problem utama kalau bicara manajemen itu kan ada sistem, ada orang. Nah, sistem itu gampang, kita banyak orang yang bisa buat sistem. Tapi SDM-nya orangnya ini yang nggak gampang. Nah, ini namanya ilmu kepemimpinan kan gitu. Nah, itu juga khusus lah. Nah, kemudian gini Mas Riki, berarti usaha sekarang relatif sudah jalan ya? Udah jalan dan tinggal meningkatkan terus kan begitu. Ya, dengan karyawan yang sekarang alhamdulillah 30. Ya, jadi sudah luar biasa dan intinya sudah bisa hidup lah dari bisnis ya. Ya, syukur alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya, kita agak geser soal komunitas ini. Kan tadi sebelumnya di komunitas Jeko, Jember Entrepreneur Community. Memang kalau Jeko ini berbasis di Jember, Jember Entrepreneur Community. Nah, tapi ada lagi komunitas TDA, tangan di atas. Ini memang nasional. Nah, ini bisa cerita Mas Rizky kaitan dengan TDA ini. Baik. Jadi gini Pak, saya berbisnis itu juga konsepnya adalah berkomunitas ya Pak. Kenapa? Karena dari komunitas itu saya dapat banyak sekali, baik itu pengalaman, pelajaran maupun hal-hal yang lain yang notabene kita di awal tidak memikirkan itu. Nah, di Jember saya memang tergabung sampai saat ini juga ada di Jeko, Jember Entrepreneur Community. Tetapi untuk skala yang lebih besar, saya juga mengikuti komunitas yang namanya TDA atau tangan di atas. Nah, tangan di atas ini adalah komunitas entrepreneur. Memang namanya tangan di atas, orang sering mengartikan bahwa ini komunitas sosial. Padahal bukan, ini adalah komunitas entrepreneur. Di mana komunitas ini berbasisnya di Jakarta, tetapi kita karena sudah nasional, kita ada di kurang lebih 130 kota itu di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, ada 6 negara. Jadi salah satunya adalah di Jember. Dan di Jember ini kebetulan saya saat ini diamanai menjadi ketua TDA Jember 8.0 atau masa kerja 2023 sampai 2026. Seperti itu. Anggota berapa sekarang? Kalau anggota untuk di Jember sekarang kita sudah ada kurang lebih 130 orang. 130 ya. Nah, dulu Jeko itu ya anggota banyak sebenarnya, ratusan juga. Ya, cuma mungkin karena ini level Jember, mungkin ya kadang-kadang ada kejenuhan ya. Tapi kalau TDA kan kemarin ada, contohnya ada temu nasional ya. Benar. Pesta Wirausaha nasional bulan Januari kemarin ya. Nah, itu gimana pengalamannya dari? Jadi di TDA itu banyak sekali program-program sama event-eventnya ya Pak, baik yang nasional maupun yang lokal. Nah, untuk yang kemarin yang sempat kita ada di Jakarta itu adalah Pesta Wirausaha Nasional, itu miladnya TDA yang diselenggarakan di Jakarta dan meliputi seluruh TDA yang ada di Indonesia. Berapa itu peserta waktu itu? Itu kemarin berkumpul insya Allah lebih dari 5.000 orang. 5.000 ya? Iya, banyak sekali. Pelaku usaha semua? Iya, dan di Jember sendiri kemarin ya syukur alhamdulillah kita ada beberapa teman-teman yang berangkat bareng-bareng. Kita naik kendaraan sendiri, rombongan ke Jakarta, seperti itu. Nah, apa yang didapatkan dari Pesta Wirausaha Nasional? Ya, yang pasti di Pesta Wirausaha Nasional itu kita dapat jaringan networking baru, Pak. Itu. Terus yang kedua juga banyak ilmu-ilmu insight-insight yang dimana di sana mungkin sudah menjadi tren atau akan menjadi tren dan itu bisa kita duplikasi di Jember. Seperti itu. Nah, selain itu juga di PWN kemarin teman-teman banyak mendapatkan insight bagaimana pada saat kita sebagai pebisnis awal untuk memulai bisnis supaya bisa cepat berkembang. Karena di TDA Jember sendiri Pak, untuk saat ini itu banyak sekali member kita yang rata-rata sebagai pebisnis pemula.
Jadi baru mulai ya. Baru mulai. Baru mulai. Nah itu memang gini, pemirsa TV, saya juga sangat merasakan bahwa komunitas itu sangat penting. Ya silaturahmi itu sangat penting karena itu akan mempercepat perkembangan dari bisnis kita. Nah jadi Jeko dengan anggotanya yang juga sudah banyak dan banyak yang senior juga. Nah, sekarang ada TDA lebih melengkapi lagi karena ini level nasional. Nah ini juga banyak hal yang bisa kita sharingkan ya, membuat teman-teman bisa tumbuh lebih cepat kan gitu karena saling sharing gitu ya. Saling sharing, tidak perlu belajar dari nol. Ya, tidak perlu belajar dari nol. Dan itu dirasakan oleh teman-teman. Iya Pak. Jadi di TDA Jember sendiri kita kan di sini banyak program ya Pak dari teman-teman pengurus. Jadi untuk teman-teman member, jadi ada yang istilahnya itu KMB, kelas mentoring bisnis. Itu kita adakan per kelompok. Jadi nanti akan ada satu mentor itu membawa 6 inti atau 6 murid. Kalau di TDA seperti itu Pak. Selain KMB tadi juga ada seperti cangkruk atau workshop lainnya. Yang itu kita selenggarakan selama ini setiap bulan selalu ada. Jadi pemirsa, memang tadi saya sampaikan silahkan ya bisa masuk Jeko dan masuk TDA, dua-duanya juga bagus ya. Bisa untuk kalau Jeko mungkin intent di Jember, kalau TDA bisa meluas, bisa menjadi dua-duanya kan gitu. Tapi intinya bahwa bisnis ini kita memang harus banyak menambah wawasan, pengalaman dari kita berteman dengan banyak orang. Saya memang juga punya pengalaman, saya ini perantau yang mungkin berangkat hanya orang, tapi proses kita bisa cepat karena kita memang juga banyak berkomunikasi, bersilaturahmi dengan banyak orang. Nah, Mas Rizky mungkin ada hal yang penting-penting lah yang bisa disampaikan kaitannya dengan bisnis ini, biar teman-teman bisa jadi inspirasi lah. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini yang saat ini mau mulai bisnis atau mungkin bisnis jalan tapi pertumbuhannya stagnan ya Pak. Nah itu jangan lupa untuk selalu berkomunitas. Kenapa? Karena tanpa berkomunitas kita akan susah banget untuk bertumbuh. Belum lagi kita menyelesaikan problem-problem atau masalah di bisnis kita. Tetapi kalau kita berkomunitas, insya Allah selama kita bisa lebih aktif di komunitas itu, jadi bukan hanya di komunitas sebagai member yang pasif ya Pak, atau kalau di WA istilahnya silent reader ya, hanya baca aja. Jadi kalau bisa aktiflah di komunitas supaya apa yang ada di masalah kita di bisnis itu bisa tersampaikan. Berarti harus terbuka juga ya? Iya benar, banyak insight nanti insya Allah seperti itu. Nah, apa ada beban gitu, biaya atau apa? Oh enggak, hanya kondisional aja ya, kalau memang dibutuhkan biaya ya ada, kalau enggak ya enggak. Tapi masuk komunitasnya enggak ada. Enggak ada. Karena di komunitas itu kan kita bisa bebas ya Pak ya. Kita mau mengikuti yang gratis silakan, mau yang berbayar juga bisa kan gitu. Karena memang ya pasti ada biaya ya kalau yang memang sifatnya intens, sifatnya lebih fokus serius. Itu juga butuh tempat, butuh yang layak dan seterusnya lah. Nah, jadi pemirsa ini ada kesempatan yang luar biasa untuk mau belajar cepat. Ya praktek dengan cepat di Jember ini ada banyak komunitas, salah satu atau salah duanya yang kebetulan memang Mas Rizky dan kebetulan saya juga menjadi anggotanya juga, ada Jember Entrepreneur Community Jeko dan ada juga TDA. Nah saya mohon nanti Mas disiapkan nih teman-teman TDA yang punya pengalaman banyak Mas. Kita minta untuk bisa tampil di inspirasi sukses karena kita mau memberi inspirasi pada masyarakat, pada warga di mana saja, biar mereka juga bisa cepat bertumbuh dalam berusaha, kan begitu. Kira-kira banyak ini ya? Atau ada ini teman-teman? Oh banyak sekali Pak. Banyak ya. Nah, nanti tolong siapkan listnya, listnya untuk kita secara bergiliran bisa ditampilkan. Monggo mungkin ada lagi pesan-pesan? Ya mungkin pesan untuk teman-teman di sini. Jadi pada saat nanti berusaha atau berbisnis, jangan lupa untuk selalu membuka diri, mencari wawasan, mencari ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Nah, untuk teman-teman yang ada di Jember, silahkan. Kalau untuk berkomunitas, kita ada Jeko, Jember Entrepreneur Community, juga ada TDA, tangan di atas. Semuanya itu berbasisnya via online atau via grup WhatsApp. Jadi untuk teman-teman yang mungkin waktunya sekarang mungkin masih bekerja dan merintis usaha, karena ada WA kan tidak ada masalah itu Pak, seperti itu. Jadi semuanya bisa dikerjakan sambil online, seperti itu. Baik pemirsa Jember TV, jadi hari ini sesi yang luar biasa karena pengalaman Mas Rizky dengan berkomunitas
dan mungkin saya pribadi juga sangat merasakan bahwa komunitas ini sangat membantu kita semua dalam mempercepat perkembangan ya bisnis kita. Ya, dan kita juga nggak perlu gagal-gagal terlalu banyak karena kita bisa belajar dari kegagalan orang lain. Baik pemirsa, kita akan sambung terus tetap di acara Jember 1 TV dengan acara Inspirasi Sukses, dan kita akan kembali bertemu dalam acara Inspirasi Sukses minggu depan. Tetap bersama Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.